Pagoda Pancer 431. Ketika Wen Tianlin mendengar bahwa Miao Suezun dan Tian Yingzun meninggal di tangan Xiao Nunu, secercah rasa dingin muncul di matanya. Pada saat ini, Xiao Nunu sudah bertarung dengan banyak makhluk kuat dari alam abadi Biluo. Xiao Nunu memegang pedang pembantai ilahi di tangannya. Kemanapun dia pergi, cahaya pedang berputar dan hujan darah. Orang-orang mati satu demi satu di tangannya. Formasi hukuman ilahi petir ungu. Buka formasi. Tepat pada saat ini, Xiao Nunu berteriak, dan sekuntum teratai guntur ungu yang indah mekar di belakangnya. Segera setelah itu, teratai guntur ungu terbang ke dalam kehampaan dan kemudian dengan cepat berubah menjadi formasi besar. Ledakan. Satu demi satu, guntur ungu jatuh dari langit dan menghantam orang-orang di negeri dongeng Biluo. Saat berada di lautan guntur iblis, teratai guntur penghancur dunia memurnikan roh iblis yang menjaga lautan guntur iblis dan menelan kekuatan guntur yang luar biasa dahsyat. Oleh karena itu, kekuatan teratai guntur penghancur dunia telah meningkat pesat. Di bawah hantaman petir ungu, satu demi satu, para pembangkit tenaga listrik di alam abadi Biluo hancur berkeping-keping. Tentu saja, ada banyak orang kuat di ranah penguasa alam di alam abadi Biluo. Di antara mereka ada pula yang telah mencapai tingkat Realm Master yang sempurna. Desir, seorang tetua dari alam abadi Biluo berhasil menerobos serangan arai hukuman ilahi petir ungu dan mendatangi Xiao Nunu. Tetua ini adalah makhluk kuat yang telah mencapai tingkat Realm Master yang sempurna. Jangan melawan lagi, bocah nakal. Pihak lainnya menamparkan dengan telapak tangannya, mengenai wajah Xiao Nunu. Mata Xiao Nunu menjadi gelap, dan dia langsung melancarkan kekuatan tinju emas. Dan di dalam kekuatan tinju itu, terdapat pula cahaya abadi yang kuat dan mendominasi. Ledakan. Saat kekuatan kedua belah pihak bertabrakan, kekuatan telapak tangan tetua dari alam abadi Biluo langsung hancur. Pukulan Xiao Nunu menghantamnya dengan keras, badan Xiao Nunu bergetar hebat dan darah muncul di sudut mulutnya. Apa ini? Pihak lainnya terkejut. Saya tidak pernah menduga kekuatan fisik Xiao Nunu begitu dahsyat. Tanpa menunggu lawan menenangkan diri, gelombang kekuatan pedang yang dahsyat meledak dari pedang pembantai ilahi di tangan Xiao Nunu. Serangan pembunuh dewa. Desir. Dalam sekejap, roda pedang yang terdiri dari 10 aura pedang merah tua melesat keluar. Roda pedang menggulung siklon merah dan menghantam si tetua. Mendesis. Seberkas darah cemerlang beterbangan, dan kepala lawan langsung terpenggal. Kemudian, Xiao Nunu sekali lagi mengaktifkan pedang teratai ilahi di pedang pembantai ilahi. Formasi pembunuh pedang yang tak tertandingi. Buka formasi. Formasi pedang teratai hijau yang menawan menyelimuti medan perang. Wilayah pedang tak tertandingi di teratai pedang Shen Huang juga terbuka, dan semua orang di wilayah pedang tiba-tiba merasakan badan mereka dibatasi. Semua orang melihat ke bawah dan melihat bunga teratai hijau mekar di bawah kaki semua orang. Teratai hijau melepaskan kekuatan pengikat yang kuat, memenjarakan semua orang di dalamnya. Tanpa menunggu semua orang melarikan diri, Xiao Nunu mengangkat pedang pembunuh dewa di tangannya dan mengayunkan pedang itu. Dentang, dentang, dentang. Energi pedang yang mengerikan meledak ke segala arah seperti gelombang hijau yang menyapu bulan. Di domain pedang Wushuang, jumlah teratai biru sama banyaknya dengan energi pedang dari Xiao Nunu. Energi pedang yang banyak itu bagaikan sekop terbang raksasa, yang terus-menerus menghantam orang-orang di sekitarnya. Dor, 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 kemegahan merah darah segera mekar antara langit dan bumi. Kecuali beberapa orang kuat di Realm of Realm Honor yang berhasil menyelamatkan nyawa mereka, semua lainnya terbunuh di tempat. Sebelum Xiao Nunu dapat meneruskan pembunuhannya, tiba-tiba sebuah bayangan besar jatuh dari langit. Xiao Nunu mengerutkan kening, dan ketika dia mendongak, dia melihat sebuah tangan raksasa menutupi langit tengah menamparkan Xiao Nunu dengan keras. Xiao Nunu memegang pedang pembunuh dewa di tangannya dan menghadapi tangan raksasa yang menutupi langit. Ujung pedang pembantai ilahi langsung menekan telapak tangan raksasa itu, dan untaian cahaya abadi yang mendominasi dan ki pancer yang tak terhitung jumlahnya meledak di sepanjang ujung pedang. Ledakan, kekuatan dahsyat bertabrakan, kehampaan berguncang, energi pedang dan tangan raksasa meledak pada saat bersamaan, disertai gelombang kejiut yang luas dan mendominasi menyebar. Xiao Nunu segera mundur. Tiba-tiba, sebuah sosok muncul di udara di depan Xiao Nunu. Orang yang datang tidak lain adalah Wen Tianlin. Wen Tianlin berdiri tegak,
aura yang kuat terpancar dari badannya. Setelah itu, 5 roda dewa mengembun di belakangnya dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka. Tuan alam kecil, tahukah kau siapa aku? Wen Tianlin menatap Xiao Nunu dengan jijik. Xiao Nunu menjawab dengan tenang. Aku tidak mengenalnya. Wen Tianlin mensibir. Orang yang membunuhmu adalah orang yang berkuasa di alam abadi Biluo, Wen Tianlin. Xiao Nunu berkata dengan enteng. Aku tidak tahu siapa yang berkuasa di alam abadi Biluo. Aku hanya mendengar bahwa ada seorang putra pemberontak di alam abadi Biluo yang membunuh ayahnya dengan tangannya sendiri. Mata Wen Tianlin dipenuhi dengan niat membunuh. Kau mencari kemah Teihan. Setelah itu, Wen Tianlin memanggil senjata kapak perang. Terdapat 14 pola dewa kuno pada kapak perang ini. Jumlah pola dewa kuno lebih banyak 4 dari jumlah pedang pembunuh dewa di tangan Xiao Nunu. Aku akan menggunakan kapak dewa ini untuk memenggal kepalamu. Segera, Wen Tianlin memegang kapak perang di tangannya dan membunuh Xiao Nunu. Melihat ini, ekspresi Xiao Nunu sedikit berubah. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang datang dari negeri peri tingkat kelima, level senjata sihirnya tinggi. Namun, Xiao Nunu juga memiliki pancar gangki dan cahaya abadi badan tiran untuk melindunginya, jadi dia tidak takut pada lawan dalam pertarungan. Seketika kedua sosok itu mulai bertarung satu sama lain. Di sisi lain, Dewa Iblis Kondensasi dan Dewa Iblis Kemah Teihan juga mencoba yang terbaik untuk bertarung dengan Dewa Iblis Abadi. Langit gelap dan kehampaan riyuntuh. Di area pusat istana sihir kuno ini, dekrit para dewa masih memenjarakan ruang di bawahnya. Di dalam segel penghalang, patung batu itu tampak seperti manusia hidup dan amat indah. Sisi lain dunia iblis, jurang setan bulu ular. Pada saat ini, Jiu Yue Yuan sedang berlatih di suku Tianlu. Terakhir kali, Xiao Nunu membawa sumber daya tingkat tingginya. Agar tidak menahan Xiao Nunu, Jiu Yue Yuan berlatih lebih rajin. Karena nasib iblis hidup dan Mahtei dan bakatnya yang tinggi, Jiu Yue Yuan dapat berlatih dengan sangat cepat ketika sumber dayanya mencukupi. Akan tetapi, pada saat ini, gempa bumi yang dahsyat tiba-tiba melanda seluruh jurang iblis bulu ular. Apa ini? Jiu Yue Yuan segera berhenti berlatih, membuka mata indahnya, dan segera keluar. Anggota suku Tianlu lainnya juga merasa khawatir. Lin Yue, Lin Mu dan yang lainnya juga datang ke alun-alun suku Tianlu. Yuan. Apa yang terjadi? Lin Yue bergegas maju dan bertanya. Jiu Yue Yuan menggelengkan kepalanya sedikit. Aku juga tidak tahu. Pada saat ini, gadis Tianlu keluar, dan dia berkata kepada Jiu Yue Yuan, Lin Yue dan yang lainnya. Suara itu berasal dari lembah ular raksasa. Lembah ular raksasa. Mendengar ini, Jiu Yue Yuan dan semua orang di klan Lin terkejut. Kau tahu, kuil jurang iblis berada di lembah ular raksasa. Dan, tempat Nanlian menyendiri adalah di kuil jurang iblis. Tanpa ragu-ragu, Jiu Yue Yuan bergerak dan segera terbang menuju lembah ular raksasa. Misinya ke dunia iblis adalah untuk menemani Nanlian. Jadi, tidak akan ada masalah. Segera, Jiu Yue Yuan tiba di atas lembah ular raksasa. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, alisnya tidak bisa menahan kerutan. Dia melihat lembah ular raksasa yang besar telah retak menjadi jurang yang sangat dalam. Jiu Yue Yuan bahkan lebih terkejut lagi. Ledakan. Detik berikutnya, energi iblis yang kuat melonjak keluar dari jurang, angin dan awan berubah warna, langit berguncang, dan kemudian, seorang wanita yang begitu cantiknya hingga ia dapat membawa bencana ke negara dan orang-orang keluar dari jurang. Jurang setan bulu ular, lembah ular raksasa. Saya melihat sesosok badan yang sangat rupawan berjalan keluar dari jurang. Dia adalah seorang wanita yang sangat cantik dengan fitur-fitur halus, kulit putih, rambut putih panjang yang menari-nari tertiup angin, dan sepasang mata coklat yang mengandung sedikit udara dingin. Ketika Jiu Yue Yuan melihat orang ini, matanya berbinar. Kakak Yan. Kemudian, Jiu Yue Yuan bergerak dan datang ke sisi pihak lainnya. Pihak lainnya tidak lain adalah Nanlian. Kakak Yan, kamu akhirnya keluar. Jiu Yue Yuan berkata dengan gembira. Nanlian mengangguk sedikit. Saudari Yuaner. Pada saat yang sama, Tianlunu, Lin Yue, Lin Mu dan yang lainnya juga tiba. Li Yan, gadis Tianlu itu maju dan berkata, mengapa kamu keluar secepat ini? Kupikir kamu akan tinggal di sana setidaknya selama beberapa tahun. Nanlian berkata,
Aku harus segera pergi ke suatu tempat. Aku akan membicarakan hal-hal lain saat aku kembali. Semua orang bingung. Dia baru saja keluar dari bea cukai, kemana dia terburu-buru pergi. Gadis Tianlu tanpa sadar meraih orang lain. Lian, ada apa? Kemana kamu pergi? Nan Lian menjawab, aku akan mencari suamiku, dia dalam bahaya sekarang. Semua orang tercengang. Suami yang dimaksud Nan Lian tentu saja Xiao Nunu. Gadis Tianlu bertanya, apakah Xiao Nunu dalam bahaya? Bagaimana kamu tahu? Jiu Yue Yuan juga menunjukkan ekspresi gugup. Nan Lian menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu mengapa aku tahu itu. Pada saat itu, aku melihat suamiku dikepung oleh sekelompok musuh yang kuat. Semua orang bahkan lebih terkejut. Gadis Tianlu, Lin Yue, Lin Mu dan yang lainnya saling memandang dengan terkejut. Tahukah kau, Xiao Nunu sekarang adalah orang kuat di Realm of Realm Master. Satu-satunya hal yang dapat menjadi ancaman baginya adalah negeri peri tingkat tinggi. Kakak Yan, aku akan pergi bersamamu. Jiu Yue Yuan tidak bertanya lagi. Dia berkata dengan serius, ayo kembali ke alam Sutian sekarang. Namun Nan Lian berkata, suamiku tidak berada di alam Sutian, dia berada di alam iblis. Jawaban ini bahkan lebih membingungkan. Xiao Nunu ada di dunia iblis. Bagaimana itu mungkin? Pihak lainnya memang datang ke sini beberapa waktu lalu, tetapi kembali setelah tinggal selama beberapa hari. Mungkinkah dunia iblis akan datang lagi? Tanpa menjelaskan terlalu banyak, Nan Lian mengangguk kepada semua orang, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan melompat ke dalam kehampaan. Sejujurnya, bahkan Nan Lian sendiri tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Dia juga tidak tahu mengapa dia bisa melihat Xiao Nunu di dunia iblis. Melihat Nan Lian terburu-buru, Jiu Yuan tidak ragu-ragu dan segera mengikutinya. Meskipun gadis Tianlu, Lin Yue, Lin Mu dan yang lainnya memiliki banyak pertanyaan, mereka tidak terlalu memikirkannya dan mengikutinya dengan saksama. Swiss, 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 satu demi satu sosok menembus kehampaan dan menuju ke kedalaman dunia iblis. Terlihat bahwa Nan Lian cukup cemas. Alisnya berkerut, dan matanya yang coklat penuh dengan kekhawatiran. Apa yang sebenarnya terjadi? Di mana tempat itu? Nan Lian berkata dalam hati. Pada saat itu, sebuah gambaran kembali terlintas dalam benaknya. Dalam gambar, pertempuran sengit sedang terjadi di Istana Iblis Kunomor. Selain Xiao Nunu, masih ada yang lain. Orang-orang itu semuanya sangat berkuasa. Terlebih lagi, ada 3 orang yang memancarkan energi iblis yang sangat kuat. Itu adalah Dewa Iblis dari dunia iblis. Nan Lian mengerutkan kening lebih dalam. Tanpa sadar dia menutup matanya, dan pemandangan yang dilihatnya menjadi lebih jelas. Ada sesuatu yang entah kenapa terasa familiar tentang istana sihir kuno itu. Sisi lain, di Istana Iblis Kunomor, pertempuran itu sangat sengit. Xiao Nunu bertarung melawan Wen Tianlin, penguasa alam abadi Biluo. Dewa Iblis Pertanda Kematian dan Dewa Iblis Kondensasi bergabung untuk menghadapi Dewa Iblis Abadi. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran antara kedua belah pihak menggemparkan dan menembus langit. Setan abadi bertarung 1 lawan 2 dan masih berada di posisi unggul. Bahkan jika kalian berdua menggunakan kekuatan iblis, kekuatan kalian hanya dapat mencapai tahap tengah Realm Sein, sementara aku sudah berada di puncak Realm Sein. Kalian berdua sama sekali bukan tandinganku. Dewa Iblis Abadi berkata dengan nada bercanda. Ada kekejaman di mata Dewa Iblis Ning. Jangan cepat berpuas diri. Saat kata-kata itu terucap, roda dewa berwarna ungu di belakang Dewa Iblis Ning mengeluarkan kekuatan iblis yang dahsyat. Kekuatan sihir keempat, aroma mematikan. Tiba-tiba, ribuan bunga ungu beterbangan di antara langit dan bumi. Bunga-bunga ungu ini terbang di sekitar Dewa Iblis Abadi dan kemudian mekar dengan cepat. Setelah itu, duri tajam terbang keluar dari setiap bunga ungu. Paku-paku itu seperti ekor kalajengking beracun, memanjang tak terhingga, menusuk ke arah Dewa Iblis Abadi. Setiap paku mengandung daya penghancur yang luar biasa kuat. Kemanapun ia pergi, ia menghancurkan ruang dan menembus segalanya. Setan Kematian juga menggunakan kartu trufnya tanpa ragu-ragu. Setan sedang bangkit. Pola sihir di dahi Dewa Iblis Kematian memancarkan cahaya aneh, kemudian medan perang pun diselimuti bayangan iblis. Bayangan-bayangan iblis ini semuanya adalah monster kuat yang dibangkitkan oleh Iblis Kematian.
Mereka memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi semuanya sangat kuat. Namun, menghadapi serangan kedua Dewa Iblis itu, wajah Dewa Iblis Abadi penuh dengan penghinaan. Tindakan yang tidak berguna. Saat mengatakan hal ini, Dewa Iblis Abadi mengangkat tangan kanannya dengan kelima jarinya terbuka. Dalam sekejap, sinar cahaya jingga menyembul dari telapak tangannya. Lampu-lampu oranye ini bersilangan seperti sutra yang mengelilingi langit dan bumi. Akan tetapi, dimanapun cahaya jingga itu sampai, ruangan itu menjadi sunyi senyap. Serangan dari iblis kematian dan iblis kondensasi dewa semuanya terhenti. Baik itu paku penyerang maupun monster yang menyerbu, semuanya terkendali. Kekuatan sihir ketiga, pemakaman iblis. Dengan teriakan dingin, Dewa Iblis Abadi tiba-tiba mengepalkan kelima jarinya. Dengan suara keras, badai jingga yang dahsyat berpusat di sana, melesat menuju 10 penjuru langit dan bumi. Dalam sekejap, ruang itu cepat riyuntuh, dan semua bunga ungu dan semua monster berubah menjadi debu. Ekspresi Dewa Iblis Kondensasi dan Dewa Iblis Kematian berubah drastis. Gabungan kekuatan sihir keempat dan jurus pembunuh andalan mereka berdua sebenarnya tidak sebanding dengan kekuatan sihir ketiga dari Dewa Iblis Abadi. Dengan kekuatan dahsyat yang dilepaskan dan kekuatan iblis yang bertabrakan, keduanya memuntahkan darah dan terbang mundur. Karena kesenjangan kekuatan yang sangat jauh, meskipun keduanya mencoba yang terbaik, mereka tetap tidak dapat mengungguli. Di medan perang lainnya, pertarungan antara Xiao Nunu dan Wen Tianlin menjadi semakin sengit. Pedang pembunuh dewa di tangan Xiao Nunu dan kapak perang di tangan Wen Tianlin terus bertabrakan dengan keras, gelombang energi satu demi satu saling bersilangan, seperti tabrakan bintang, melampiaskan ribuan mil. Kamu benar-benar ulet. Sikap bermusuhan di mata Wen Tianlin semakin kuat, dan kapak perangnya memancarkan sinar dingin yang tajam. Xiao Nunu berkata dengan nada sinis. Terima kasih atas pujianmu, tapi kamu tidak sekuat yang aku bayangkan. Setelah itu, Xiao Nunu mengangkat pedang pembantai ilahi di tangannya, dan pancar gangki emas dan cahaya peri yang mendominasi semuanya berkumpul di badan pedang. Membunuh. Sambil berteriak keras, Xiao Nunu menebas dengan pedangnya. Dalam sekejap, energi pedang yang mengandung kekuatan ilahi yang mendominasi menebas ke arah Wen Tianlin. Yang terakhir memiliki ekspresi ganas di wajahnya dan mengayunkan kapak perangnya ke arahnya. Hancurkan untukku. Ledakan. Kekuatan besar itu bertabrakan lagi, langsung memicu akibat yang menggemparkan. Wen Tianlin meremehkan kekuatan Xiao Nunu. Setelah tabrakan ini, Wen Tianlin malah terlempar mundur beberapa langkah. Wen Tianlin mengerutkan kening, tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di matanya. Tanpa menunggu Wen Tianlin menenangkan dirinya, Xiao Nunu melompat dan terbang ke langit. Roda dewa keempat di belakangnya segera menyala, dan busur dewa emas besar muncul di atas kepala Xiao Nunu. Kekuatan sihir keempat, pancer yang menembakkan panah langit. Kekuatan sihir keempat, panah penembak langit pancer. Xiao Nunu sama sekali tidak ragu dan langsung mengaktifkan kekuatan sihir terkuat. Tidak peduli apa, pihak lain adalah orang kuat di level Realm Saint Realm. Kami masih harus memberikan segalanya. Tatapan mata Wen Tianlin tajam dan penuh penghinaan. Bagaimana kekuatan magis tingkat Master Alam dapat mengguncangku? Setelah mengatakan itu, Wen Tianlin juga mengaktifkan kekuatan gaibnya. Kekuatan sihir keempat, palem musim semi kuning langit biru. Saat kata-kata itu jatuh, kekuatan telapak tangan yang tak tertandingi melonjak keluar dari badan Wen Tianlin. Seketika kemudian, langit berubah warna, guntur mengguncang bumi, dan sebuah telapak tangan besar menamparkan Xiao Nunu di atas. Xiao Nunu mengangkat sudut mulutnya sedikit, lalu mengucapkan 4 kata. 10.000 kali diperkuat. Deng, deng, deng. Saat pola peri emas di badan Xiao Nunu menyala, momentum Xiao Nunu meledak, dan dalam sekejap, 10.000 anak panah raksasa yang indah muncul di kehampaan. Setiap anak panah melesat dengan kekuatan ilahi yang mengerikan. Setiap anak panah ditutupi dengan jimat misterius. Ledakan. Ledakan udara yang dahsyat dan keras meledak di angkasa, dan hantaman yang ditingkatkan dari badan tiran pancer yang diberkati oleh kekuatan sihir keempat mengalir turun dengan kekuatan yang besar. Langit dipenuhi anak panah, bagaikan tombak dewa yang mampu merobek angkasa, terus-menerus menghujani kekuatan telapak tangan Wen Tianlin. Ledakan, 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 langit riyuntuh dan bumi terpecah, matahari dan bulan kehilangan cahayanya.
Jurus pamungkas kedua pria itu saling beradu, menciptakan pemandangan yang amat menggemparkan. Tabrakan kekuatan telapak tangan dan anak panah tersebut mengakibatkan gelombang susulan yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dan semua orang kuat lainnya di negeri dongeng Biluo terlempar jauh, dan bahkan jika mereka ingin membantu, sulit bagi mereka untuk mendekat. Anak panah pancer melesat ke langit, namun tidak mampu menandingi kekuatan telapak tangan Wen Tianlin. Bahkan 100 anak panah penembak langit pancer mungkin tidak akan mampu mengalahkan lawan. Namun, ada sekitar 10.000 anak panah penembak langit pancer di sini. Setelah menahan ribuan anak panah, kekuatan telapak tangan Wen Tianlin langsung menghilang. Anak panah yang tersisa semuanya diarahkan kepada musuh. Apa? Ekspresi wajah Wen Tianlin berubah tanpa sadar. Dia benar-benar meremehkan kekuatan Xiao Nunu. Hujan anak panah terpantul di pupil matanya dan dia dipenuhi rasa terkejut. Pihak lain benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Namun, pada detik berikutnya, Wen Tianlin menampakkan senyum sinis. Jika itu adalah orang suci dunia biasa, aku pasti sudah mati, tetapi aku mampu melakukan lebih dari itu. Tiba-tiba, kekuatan iblis yang kuat melonjak dari badan Wen Tianlin. Kekuatan sihir kelima, transformasi iblis surgawi. Ledakan, badan Wen Tianlin dengan cepat berubah menjadi iblis. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi monster raksasa sebesar gunung. Monster ini ditutupi sisik dan memiliki sepasang sayap berdagieng yang tumbuh di belakangnya. Bahkan kapak perang di tangannya berubah menjadi kapak raksasa. Yang paling mengejutkan adalah aura yang dipancarkan Wen Tianlin. Jika dikatakan bahwa Wen Tianlin hanya memiliki kekuatan tahap awal alam Sein di awal, maka pada saat ini, ia telah langsung melambung ke tingkat tahap akhir alam Sein. Wen Tianlin mengayunkan kapak perangnya dengan ekspresi ganas dan menebas hujan anak panah yang datang. Hancurkan untukku. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan yang amat dahsyat itu dilampiaskan ke segala arah, dan kapak perang yang mengerikan itu mengayunkan bayangan cahaya bulan berbentuk busur raksasa. Sejumlah besar anak panah emas hancur menjadi bubuk. Meskipun demikian, beberapa anak panah masih mengenai Wen Tianlin. Anak panah menusuk badan besar Wen Tianlin satu demi satu, menghancurkan sisik-sisik di badannya dan meninggalkan luka yang nyata. Namun, Wen Tianlin sama sekali tidak mempedulikannya. Senyumnya menjadi semakin aneh, dan sejumlah besar cahaya merah darah muncul dari badannya. Cahaya berdarah itu seperti tanaman merambat kecil yang tak terhitung jumlahnya, memperbaiki lubang berdarah di badan Wen Tianlin. Xiao Nunu tahu betul bahwa itu adalah kekuatan Blood Soul Orb. Baik Miao Suezun maupun Tian Yingzun dikirim oleh alam abadi Biluo. Tentu saja, Wen Tianlin juga meminta mutiara jiwa darah yang disempurnakan oleh Dewa Iblis Abadi. Aku abadi. Wen Tianlin meraung, aku memiliki kekuatan yang diberikan oleh guru sihir. Aku memiliki badan abadi dan kekuatan tak terbatas. Wen Tianlin memancarkan aura gila. Meskipun dia adalah penguasa negeri dongeng Biluo, dia telah terjerumus ke jalan jahat dan menjadi iblis seutuhnya. Mata Xiao Nunu dipenuhi dengan cahaya tajam. Badan abadi, lihat bagaimana aku meledakkan badan abadimu. Tiba-tiba, Xiao Nunu mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengulangi jurus pembunuhnya yang tiada taraf. 100 pertarungan tinju ilahi, diperkuat 10.000 kali. Seni bela diri tingkat dewa kuno menambahkan kekuatan penguatan badan tiran pancer. Pada saat ini, kekuatan spiritual dalam badan Xiao Nunu terkuras habis. Sejak memasuki Magic Eye Array, Xiao Nunu telah menggunakan peningkatan kekuatan badan penguasa pancer sebanyak 5 kali hari ini. Meskipun Xiao Nunu meminum beberapa pil untuk memulihkan kekuatan spiritualnya, ini sudah merupakan batas kemampuannya saat ini. Ledakan. Segera setelah itu, momentum yang dilepaskan Xiao Nunu langsung melampaui batas atas alam Master Alam. Detik berikutnya, cahaya tinju emas yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dan menghantam Wen Tianlin di bawah. Apa ini? Mata Wen Tianlin hampir keluar. Dia menyaksikan tinju cahaya yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit. Mereka begitu padat hingga tampak seperti meteorit emas yang jatuh dengan cepat dan membuat orang merinding. Wen Tianlin buru-buru mengayunkan kapak perang di tangannya, terus-menerus menyapu ke arah tinju emas yang melesat ke arahnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Tabrakan terus-menerus antara kapak perang dan cahaya tinju melepaskan akibat yang sangat kacau dan mengejutkan.
Buku seni bela diri 100 Battles Fist sangat cocok untuk Xiao Nunu. Kekuatan fisik Xiao Nunu sangat kuat, dan tinju 100 pertarungan dapat dilakukan dengan sempurna di tangannya. Pada saat ini, kekuatannya meningkat 10.000 kali lipat. Meskipun Wen Tianlin telah mencapai tahap akhir alam suci, dia masih tidak dapat menahan serangan Xiao Nunu. Di bawah serangan pukulan demi pukulan, kapak perang di tangan Wen Tianlin langsung terlempar keluar. Detik berikutnya, Wen Tianlin menyilangkan lengan di depannya untuk membentuk perisai pelindung. Namun dalam sekejap mata, perisai pelindung itu tertembus. Cahaya tinju itu bagaikan badai yang dahsyat, dilepaskan ke arah Wen Tianlin, dan badan iblis besar milik lawan hancur berkeping-keping dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka. Meskipun Wen Tianlin memiliki bola jiwa darah yang melindungi badannya, kecepatan perbaikan bola jiwa darah itu tidak dapat mengimbangi kecepatan kerusakan yang dialami Wen Tianlin. Ledakan, ledakan, ledakan. Pukulan Xiao Nunu mengenai daging, tulang, dan organ dalam. Satu demi satu, cahaya tinju yang mengandung kekuatan mengerikan menembus badan Wen Tianlin dan menjatuhkan anggota badannya. Sekelompok pria kuat dari alam abadi Biluo ingin maju untuk menyelamatkannya, tetapi begitu mereka mendekati Wen Tianlin, mereka diledakkan menjadi bola kabut darah oleh cahaya tinju emas yang dilepaskan oleh Xiao Nunu. Dalam sekejap mata, Wen Tianlin sudah dipenuhi lubang. Dia akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Tuan sihir, selamatkan aku. Ledakan. Saat kata-kata itu terucap, badan Wen Tianlin meledak menjadi bola kabut darah yang besar. Detik berikutnya, 3 manik jiwa darah melilit jiwa abadi Wen Tianlin dan terbang keluar. Melihat ini, Dewa Iblis Abadi benar-benar melepaskan diri dari pertempuran dan terbang langsung ke sisi jiwa abadi Wen Tianlin. Dia membuka kelima jarinya dan meraih jiwa abadi Wen Tianlin dan 3 manik jiwa darah bersama-sama. Melihat jiwa abadi Wen Tianlin dan 3 manik jiwa darah di tangannya, Dewa Iblis Abadi tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya. Wen Tianlin benar-benar kalah. Tahukah Anda, setelah menggunakan kekuatan sihir kelima, kekuatan Wen Tianlin mencapai tahap akhir alam orang suci. Dalam hal tingkat alam, dia bahkan melampaui Dewa Iblis Kematian dan Dewa Iblis Kondensasi. Namun meski begitu, badannya tetap diledakkan oleh Xiao Nunu. Tuan Iblis, bunuh dia untukku. Jiwa abadi Wen Tianlin meraung marah. Pada saat ini, belum lagi Dewa Iblis Abadi, itu tidak dapat dipercaya. Bahkan Wen Tianlin sendiri tidak dapat menerimanya. Dia 5 alam kecil lebih tinggi dari Xiao Nunu, dan bahkan senjatanya 4 pola dewa kuno lebih unggul dari pihak lawan. Dalam situasi ini, meskipun badan mereka dipukuli hingga berkeping-keping oleh Xiao Nunu, mereka tidak bisa menerimanya. Mata Dewa Iblis Abadi menampakkan kekejaman yang tak berujung. Jangan khawatir, mereka semua akan mati. Tidak ada yang akan selamat. Pada saat ini, Dewa Iblis Kematian dan Dewa Iblis Kondensasi mengambil kesempatan ini untuk melancarkan serangan berkekuatan penuh. Kekuatan sihir kelima, segel kehidupan dan kematian Yama. Iblis Kematian mengerahkan seluruh kekuatan iblis dalam badannya dan melancarkan serangan terkuat tanpa ragu. Berdengung. Bersamaan dengan pola-pola sihir yang tak terhitung jumlahnya dan gulungan-gulungan rahasia yang bersilangan antara langit dan bumi, sebuah formasi rune besar muncul di hadapan Dewa Iblis Kematian. Dewa Iblis Kematian mengulurkan kedua telapak tangannya dan mendorong ke depan. Saya melihat segel sihir hitam gelap melesat ke arah Dewa Iblis Abadi. Segel sihir hitam itu berputar cepat saat bergerak, menimbulkan badai yang dahsyat. 2 sosok besar dan ilusi muncul di belakang Dewa Iblis. Satu sosok bermandikan cahaya keemasan suci, sementara sosok lainnya diselimuti api iblis hitam gelap. Kedua bayangan itu mengulurkan tangan mereka pada saat yang sama dan menyuntikkan kekuatan mereka ke badan Dewa Iblis Ning. Dalam sekejap, aura Dewa Iblis Ning membumbung tinggi, dan mata ungu mudanya juga memancarkan ketajaman tak berujung. Kekuatan sihir kelima, kekuatan gabungan dari makhluk abadi dan iblis. Dentang, Dewa Iblis mengangkat pedang panjang di tangannya, dan 2 kekuatan dengan warna berbeda menyerbu keluar seperti seekor naga. Dewa Iblis memusatkan pedangnya dan menebas Dewa Iblis Abadi dengan seluruh kekuatannya. Gerakan mematikan dari Dewa Iblis pertanda kematian dan Dewa Iblis Kondensasi melampaui batas mereka sendiri. Kali ini, tak seorang pun dari mereka menahan diri sama sekali. Akan tetapi,
Dewa Iblis Abadi memperlihatkan ekspresi jijik di wajahnya. Usaha yang sia-sia. Setelah mengatakan ini, roda dewa kelima di belakang Dewa Iblis Abadi juga meledak dengan kekuatan iblis yang luar biasa. Kekuatan sihir kelima, armor iblis pertarungan. Berdengung. Tiba-tiba, pola cahaya ajaib yang indah muncul di badan Dewa Iblis Abadi. Saat api iblis merah tua menyala, baju besi iblis yang tak tertandingi dan tiada taraf muncul di badan Dewa Iblis Abadi. Baju zirah ajaib ini akan melindungi Dewa Iblis Abadi dari segala arah, dan ada 6 pasang sayap ajaib yang mendominasi di belakangnya. Ledakan! Ledakan! Detik berikutnya, kekuatan Dewa Iblis Kematian dan Dewa Iblis menghantam Dewa Iblis Abadi dengan keras. Langit riyuntuh dan bumi terbelah, dan gelombang udara melonjak. Dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar ke segala arah, dan banyak bangunan di Istana Iblis di bawah rata dengan tanah. Orang-orang kuat dari negeri dongeng Biluo juga terhempas, dan kapal perang mewah mereka hancur dan riyuntuh dalam kehampaan. Bahkan area pusat Istana Iblis, yang disegel oleh dekrit para dewa, bergetar hebat. Namun, karena penghalang penyegelan yang ditimbulkan oleh keputusan para dewa, area pusat Istana Iblis tidak hancur, dan patung batu di dalamnya tidak terpengaruh. Tentu saja, saat ini, Dewa Iblis Kematian dan Dewa Iblis Kondensasi tidak punya waktu untuk peduli dengan dekrit para dewa dan patung batu. Mereka memandang bayangan iblis di depan mereka dengan ekspresi serius. Bayangan iblis yang tak terkalahkan dan tak terkalahkan itu. Dewa Iblis Abadi terlihat berdiri di kehampaan tanpa cidera, sirah iblis perang surgawinya diselimuti cahaya terang. Dewa Iblis Abadi tampak menghina. Terakhir kali, kalian semua Dewa Iblis yang bersatu hampir tidak dapat menghancurkan armor iblis perang di badanku. Sekarang, bagaimana kalian berdua bisa mengguncangku? Langit gelap dan energi iblis bagaikan air pasang. Merasakan tekanan tiada taraf dari Dewa Iblis Abadi, Dewa Iblis Kematian dan Dewa Iblis Kondensasi tak kuasa menahan rasa patah semangat. Meskipun kami tahu dari awal bahwa harapan mengalahkan Dewa Iblis Abadi hampir nol. Namun masih ada secercah harapan. Tetapi sekarang, secercah harapan terakhir itu telah hancur. Namun, pada saat ini, suara dingin datang dari langit di sisi lain. Jangan lupakan aku. Saat kata-kata itu terucap, cahaya yang sangat suci keluar dari badan Xiao Nunu. Detik berikutnya, seberkas cahaya keemasan melesat keluar dan membunuh Dewa Iblis Abadi dengan kecepatan yang sangat cepat. Duar, sinar cahaya keemasan itu bagaikan tombak, yang dengan paksa menembus armor iblis perang di badan Dewa Iblis Abadi, dan tanpa ampun menembus badan lawan. Apa ini? Dewa Iblis Abadi membuka matanya lebar-lebar, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dewa Iblis Pertanda Kematian dan Dewa Iblis Kondensasi juga sangat terkejut. Pertahanan War Demon Armor benar-benar telah ditembus. Pertahanan yang seharusnya dihancurkan oleh banyak iblis yang bekerja sama, kini dihancurkan oleh Xiao Nunu seorang diri. Serangan yang dilancarkan Xiao Nunu adalah kekuatan menara emas pancer. Kekuatan spiritual Xiao Nunu telah habis dan dia hanya bisa menggunakan kartu truf menara emas pancer. Kesempatan sekarang ini sungguh tepat. Sinar cahaya keemasan menembus dada dan punggung Dewa Iblis Abadi, diikuti oleh ledakan yang memekakkan telinga dan badai energi keemasan menyebar di antara langit dan bumi. Langit riyuntuh dan bumi terbelah. Langit hancur. Kekuatan yang mengerikan itu seperti nebula yang meledak, menyapu seluruh istana iblis kunomor. Ledakan, ledakan, ledakan. Istana iblis kuno yang besar terbalik, dan satu demi satu istana berubah menjadi reriun dewa. Dalam sekejap mata, di istana iblis kuno yang besar, hanya area pusat yang disegel oleh dekrit para dewa yang tetap utuh, dan semua tempat lain tidak ada lagi. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Dewa Iblis menatap Xiao Nunu dengan tak percaya. Ekspresi Dewa Iblis Kematian juga sangat serius. Dia akhirnya mengerti mengapa Xiao Nunu berani bekerja sama dengannya. Ternyata lawan memiliki kartu truf yang kuat di tangannya. Meskipun Iblis Kematian tidak pernah meremehkan Xiao Nunu dari awal hingga akhir, keterkejutan yang dibawa oleh pihak lain saat ini jauh melebihi harapannya. Apa maksudnya menerobos armor perang iblis milik Dewa Iblis Abadi seorang diri? Kalau saja dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, iblis maut tidak akan pernah mempercayainya. Akan tetapi, sebelum Xiao Nunu, Ning Yao Demon God, dan Dit Omen Demon God bisa merasa senang, pada detik berikutnya, sebuah bayangan iblis yang hancur muncul lagi di hadapan mereka.
Bayangan itu belum mati. Iblis abadi belum mati. Pada saat ini, Dewa Iblis Abadi hanya memiliki separuh badannya yang tersisa, dan seluruh bagian badan kanannya telah hilang. Bahkan setengah kepalanya hilang. Tapi meski begitu, dia masih hidup. Hei, 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 hampir sampai. Kemudian, kekuatan Dewa Iblis yang dahsyat menyeruak keluar dari badannya. Pada saat yang sama, beberapa manik-manik jiwa darah terbang keluar, dan kemudian melepaskan segudang cahaya merah. Lampu-lampu itu seperti tanaman merambat kecil, mengebor ke dalam badannya dan kemudian memperbaiki badannya. Melihat Dewa Iblis Abadi yang separuh badannya hancur, Xiao Nunu tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Vitalitas orang ini sungguh kuat. Dia terluka seperti ini, mengapa dia belum mati juga? Kalau orang lain, mereka pasti sudah mati total. Namun lawannya bukanlah ahli alam suci biasa, melainkan Dewa Iblis. Keberadaan seperti dewa di dunia iblis. Dan dia adalah eksistensi yang dikenal sebagai Dewa Iblis Abadi. Namun, Xiao Nunu tidak panik, karena dia masih memiliki keterampilan menyelamatkan nyawa, yaitu kekuatan sihir ketiga, Gua Surga Pancer. Hahaha, sedikit saja, sedikit lagi. Dewa Iblis Abadi mengucapkan bahasa iblis yang aneh. Separuh wajahnya amat ganas, dan matanya yang bersinar merah, menatap Xiao Nunu. Kau benar-benar hebat. Mereka semua bekerja sama untuk melukaiku dengan pareh, tetapi kau menghancurkan armor iblis perang surgawiku dengan kekuatanmu sendiri. Dewa Iblis Abadi menggeram sambil memperbaiki badannya dengan bola jiwa darah. Namun, luka-lukanya jelas sangat serius, dan Blood Soul Orb memperbaikinya dengan sangat lambat. Dewi Iblis Ning tidak ragu sedikit pun, dia langsung melompat keluar dan bersiap menghabisi musuh. Tutup mulut gugukmu. Dewa Iblis menyeret pedang panjang dan menebas secara horizontal. Hanya terdengar suara bang yang keras, dan cahaya merah darah keluar dari badan Dewa Iblis Abadi. Dewa Iblis Ning menebas cahaya merah dengan pedangnya dan langsung terguncang mundur. Apa ini? Ekspresi Dewa Iblis Ning berubah. Sang Iblis Kematian, Xiao Nunu juga menunjukkan ekspresi terkejut. Saya melihat badai berdarah berkumpul di luar badan Dewa Iblis Abadi, menutupi separuh badannya dan menjadi semakin intens. Hehe, aku tidak akan membiarkan kejadian terakhir terjadi lagi. Aku sudah lolos sekali, dan aku tidak akan pernah lolos untuk kedua kalinya. Kali ini, aku harus menang. Aku harus mendapatkan kekuatan Dewa Iblis kuno. Duar, bumi berguncang dan langit berubah warna. Dalam sekejap, bayangan iblis ilusi besar muncul di langit di atas istana iblis Kunomor. Lalu, kejadian tak terduga pun terjadi. Pola-pola iblis aneh bermunculan di badan orang-orang di negeri dongeng Biluo satu persatu. Itu adalah pola-pola iblis hitam aneh, seperti lintah yang meliuk-liuk, menutupi seluruh badan mereka. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Itu kutukan, itu kutukan. Kapan dia menjatuhkan kutukan ini pada kita? Semua orang di negeri dongeng Biluo panik, dengan ketakutan di wajah mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, Dewa Iblis Abadi tidak hanya mengendalikan seluruh negeri dongeng Biluo, tetapi juga menanam kutukan di badan banyak orang kuat di negeri dongeng Biluo. Pada saat ini, mantranya dimulai. Mereka semua akan menjadi korban Iblis Abadi. Pengorbanan setan, membuka. Saat kata-kata itu terucap, bayangan iblis raksasa di kehampaan membuka cakarnya yang tajam dan mencengkeram orang-orang di negeri dongeng langit biru. Dan, di tangan bayangan iblis itu, ada manik jiwa darah yang besar. Manik jiwa darah ini setidaknya ratusan kali lebih kuat daripada manik jiwa darah biasa. Kelihatannya seperti mata iblis berwarna merah darah dan amat mengejutkan. Siapa yang tahu berapa banyak kehidupan tak berdosa di dunia peri yang hancur di balik manik jiwa darah ini. Namun kali ini, bencana menimpa alam abadi Biluo. Manik jiwa darah itu meledak dengan kekuatan hisap yang mengerikan, dan dalam sekejap, darah dan jiwa abadi setiap orang di alam abadi Biluo semuanya tersedot. Ah, tidak, membantu. Dalam teriakan singkat dan cepat itu, banyak makhluk kuat seperti penguasa alam dan kaisar alam dari negeri dongeng Biluo semuanya berubah menjadi tumpukan tulang putih. Ia menyerap manik-manik darah dan jiwa semua orang kuat di alam abadi langit biru dan meledak dengan cahaya terang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian, Void Demon Shadow menelan Blood Soul Orb langsung ke perutnya. Kemudian,
Cahaya itu berubah menjadi cahaya merah darah dan menembus bagian belakang Dewa Iblis Abadi. Aura Dewa Iblis Abadi mendatangkan ledakan besar, dan badan iblis yang rusak segera diperbaiki. Setengah bagian wajah yang hancur dengan cepat tumbuh kembali, dan setengah bagian dada yang patah dengan cepat terisi. Menyaksikan pemandangan ini, Xiao Nunu, Dewa Iblis Ning Yao, dan Dewa Iblis Kemah Teihan juga tampak sangat hikmat. Dewa Iblis Abadi benar-benar melahap semua orang kuat di negeri dongeng biru sekaligus. Pada saat ini, suara Wen Tianlin terdengar. Demon Master, apa yang kau lakukan? Kau telah membunuh semua orang di negeri dongeng Biluo. Bagaimana kita akan menaklukkan negeri dongeng lainnya? Hehe, dan kau? Dewa Iblis Abadi mensibir, lalu mengangkat tangan kirinya. Dewa Iblis Abadi membuka kelima jarinya, dan di telapak tangannya, ia terlihat memegang jiwa abadi dan 3 manik jiwa darah. Jiwa abadi ini persis jiwa abadi Wen Tianlin. Baru saja, badan fisik Wen Tianlin diledakkan oleh Xiao Nunu. Pada saat kritis, jiwa abadi Wen Tianlin diselamatkan oleh Dewa Iblis Abadi. Kupikir Dewa Iblis Abadi akan menggunakan kekuatan bola jiwa darah untuk membentuk kembali badan pihak lain, tetapi aku tidak menyangka bahwa Dewa Iblis Abadi akan memandang pihak lain seolah-olah dia adalah makanan. Wen Tianlin ketakutan, "Guru, apa yang akan Anda lakukan?" Dewa Iblis Abadi mensibir, "Dasar bodoh, apa kau benar-benar berpikir aku ingin menjadikanmu muridku? Semua yang kulakukan adalah agar kau bisa berguna suatu hari nanti." Wen Tianlin terkejut, "Apa yang kau katakan?" Dewa Iblis Abadi berkata dengan kejam, "Aku telah bersusah payah melatihmu dan membantumu merebut posisi penguasa negeri dongeng Biluo, tinggal menunggu hari ini." Setelah itu, Dewa Iblis Abadi membuka mulutnya dan langsung menelan jiwa peri Wen Tianlin dan 3 manik jiwa darah. Wen Tianlin benar-benar panik, tidak. Dengan teriakan melengking, jiwa abadi Wen Tianlin, bersama dengan seluruh orang di alam abadi Biluo, menjadi makanan bagi Dewa Iblis Abadi. Tiba-tiba, aura Dewa Iblis Abadi langsung menembus level puncak alam orang suci dan mencapai level kesempurnaan alam orang suci. Ekspresi Xiao Nunu, Dewa Iblis, dan Dewa Iblis Kemah Teihan terus berubah. Dewa Iblis Kemah Teihan berkata dengan suara yang dalam, dia telah mencapai kesempurnaan alam suci. Mata indah Dewa Iblis Ning dipenuhi dengan embun beku, dan kamu hanya selangkah lagi dari alam kaisar. Ledakan, kekuatan iblis yang mengerikan dan belum pernah terjadi sebelumnya menghalangi langit. Dewa Iblis Abadi yang melahap semua orang kuat di alam abadi Biluo tidak hanya memperbaiki luka di badannya, tetapi juga mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dalam keadaan normal, Dewa Iblis Abadi yang terluka parah, tentu tidak akan mampu melahap begitu banyak orang di negeri dongeng langit biru. Namun hal buruknya adalah selama bertahun-tahun, Iblis Abadi telah diam-diam menanamkan kutukan pada mereka. Metode Dewa Iblis Abadi sekali lagi membuat kulit kepala orang-orang geli. Tidak seorang pun dari kalian akan selamat hari ini. Badan Dewa Iblis Abadi dengan cepat membesar, dan pola-pola sihir aneh muncul di badannya. Kemudian, dia mengangkat lengannya dan mengayunkannya, lalu badai merah darah yang mengelilingi badannya tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, langit riyuntuh dan bumi terbelah. Qi Hong Dou Niu, Xiao Nunu, Dewa Iblis Ning Yao, dan Dewa Iblis Sizhao semuanya terlempar oleh kekuatan yang mengerikan ini. Ketiganya memuntahkan darah dan tidak dapat berdiri tegak. Xiao Nunu mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, "Kekuatan spiritualku telah habis, jadi aku hanya bisa bersembunyi di surga Gua Pancer." Tepat ketika Xiao Nunu hendak membuka gua surga Pancer dan mundur bersama Dewa Iblis Ning Yao dan Dewa Iblis Kemah Teihan, pemandangan yang lebih mengejutkan terjadi. Saya mendengar suara iblis kuno yang datang dari area pusat istana iblis kuno Mor. Dentang, badai merah darah gelap lainnya berkumpul di kehampaan. Beberapa orang tanpa sadar melihat ke belakang, dan melihat bahwa patung batu di dalam segel penghalang dekrit Protos tampak hidup. Rune kuno yang misterius muncul pada patung batu itu. Kemudian, kekuatan iblis kuno yang besar dan agung terpancar dari patung batu itu. Pupil mata Dewa Iblis terkondensasi sedikit menyusut, dan wajah cantiknya berubah. Kekuatan ini adalah Dewa Iblis Kemah Teihan mengikuti dan berkata, "Itu adalah kekuatan asli Dewa Iblis kuno." Dewa Iblis Abadi sangat gembira, ternyata kekuatan asli Dewa Iblis kuno disegel di dalamnya. Aku harus mendapatkannya. Selama aku mendapatkan kekuatan asli ini, aku pasti akan menjadi Dewa Iblis kuno yang sewenang-wenang dan abadi.
Bersambung.